Jika Anda sudah menyadari bahwa mengandalkan satu sumber gaji adalah sebuah bunuh diri finansial secara perlahan, pertanyaan logis berikutnya adalah, lalu apa solusinya? Banyak penasehat keuangan amatir akan menyuruh Anda berhemat ekstrim atau membuka bisnis kecil-kecilan seperti warung kopi, franchise makanan, atau toko kelontong. Hapus ide itu dari kepala Anda. Membuka bisnis fisik konvensional di tahun 2026 membutuhkan modal awal puluhan hingga ratusan juta, menyita waktu fisik Anda secara penuh, dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Anda tidak punya waktu untuk menunggui ruko di Bekasi saat Anda masih terikat jam kantor di Jakarta. Satu-satunya jalan keluar yang rasional untuk kelas menengah pekerja adalah membangun paralel income melalui aset digital dan bisnis sampingan dengan karakteristik spesifik, low overhead dan high scalability. Mari kita definisikan dua istilah ini. Low overhead berarti biaya operasional dan modal awal mendekati nol. Anda tidak perlu menyewa gudang, tidak perlu membayar gaji karyawan tetap, dan tidak perlu menyetok barang fisik. Modal Anda hanyalah komputer, koneksi internet, dan otak Anda. High scalability berarti produk atau jasa yang Anda ciptakan bisa dilipat gandakan distribusinya tanpa menambah biaya produksi secara signifikan. Jika Anda membuat satu desain atau satu perangkat lunak, biaya untuk menjualnya ke 10 orang sama dengan biaya menjualnya ke 10.000 orang. Anda melepaskan ikatan antara waktu dan uang. Mulailah belajar di platform-platform seperti Threads, TikTok, dan lain sebagainya, cara-cara untuk menulis, membuat gambar dan video, serta musik dari AI. Mari kita masuk ke model bisnis pertama, penciptaan dan penjualan aset digital B2B atau business to business. Pasar global saat ini kelaparan akan efisiensi. Kreator konten, agensi periklanan, dan pembuat film independen bersedia membayar untuk memangkas waktu kerja mereka. Jika Anda menguasai DaVinci Resolve, CapCut, atau software editing lain, jangan hanya menggunakan skill itu untuk memotong video klien. Ekstrak proses kerja Anda menjadi produk. Anda bisa membuat dan menjual color grading LUTs atau transition preset atau mode structures atau template grafis gerak. Jika Anda seorang penulis, Anda bisa membuat framework naskah, template presentasi atau pitch deck film, atau panduan storyboard digital. Di era AI saat ini, keahlian memberikan instruksi atau prompt engineering di platform seperti Midjourney, Leonardo AI, atau Suno adalah keahlian yang bisa diuangkan. Anda bisa mengkurasi ratusan prompt spesifik untuk industri tertentu dan menjualnya sebagai e-book atau akses database. Prospek bisnis sangat masif. Target pasar Anda bukan hanya Indonesia, melainkan global. Platform seperti Gumroad, Etsy, atau Envato memungkinkan Anda menerima pembayaran dalam US dollar dari pembeli di seluruh dunia. Kemudahan, proses produksinya murni mengandalkan waktu luang Anda. Setelah produk selesai diunggah, sistem pembayaran dan pengiriman file berjalan otomatis 24 jam sehari. Anda bisa menghasilkan uang saat Anda tidur. Hambatannya adalah barrier to entry atau batas masuknya sangat rendah, yang berarti kompetisi sangat ketat. Hambatan utama Anda adalah pemasaran dan membangun otoritas. Pembeli tidak akan membeli preset editing dari orang yang tidak mereka kenal. Anda harus membangun portofolio publik, membagikan sebagian ilmu secara gratis di media sosial, dan membuktikan bahwa Anda adalah seorang praktisi senior, bukan sekedar penjual obat. Model bisnis kedua adalah membangun jaringan kanal YouTube atau media sosial berbasis niche tanpa harus menjadi vlogger atau wajah utama dari kanal tersebut. Kita menyebutnya faceless channel atau produksi media sintesis. Anda bertindak sebagai produser eksekutif dan konseptor. Anda memilih topik-topik yang memiliki audiens setia dan loyal. Misalnya, kanal khusus membahas cerita horor misteri, analisis film secara teknis, edukasi kesehatan organik, atau tentu saja literasi finansial. Ini bukan tentang merekam kegiatan sehari-hari Anda, ini tentang memproduksi konten informatif atau hiburan secara sistematis. Anda menulis naskah atau konsep cerita, lalu menggunakan alat kecerdasan buatan untuk mempercepat proses. AI untuk menghasilkan voice over yang natural, AI untuk merancang thumbnail yang memancing klik, dan AI untuk menyusun kerangka riset. Prospek bisnisnya sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Pendapatan dari AdSense, terutama di topik finansial dan teknologi, sangat tinggi. Selain itu, kanal dengan audiens yang tertarget seperti horor atau kesehatan sangat mudah dimonetisasi melalui sponsor langsung atau penjualan merchandise. Ini adalah investasi properti digital. Kemudahannya adalah Anda mengendalikan penuh jadwal produksi. Anda bisa memproduksi 10 video di akhir pekan dan menjadwalkan publikasinya untuk 1 bulan penuh. Hambatannya adalah
adalah algoritma itu kejam dan tidak peduli pada ego Anda. Hambatan terbesarnya adalah konsistensi mental. Sangat banyak orang menyerah di bulan ketiga karena video mereka hanya ditonton belasan orang. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan riset kata kunci, pengujian pada thumbnail, dan perbaikan retensi penonton sebelum kanal Anda mendapat daya tarik dari algoritma. Ini adalah permainan maraton, bukan lari cepat. Kita masuk ke model ketiga, yaitu retail digital atau e-commerce dengan pendekatan afiliasi. Konsep berjualan secara online telah bergeser. Anda tidak perlu lagi membeli barang dari distributor, menyimpannya di ruang tamu Anda, membungkusnya dengan kardus, dan mengantarnya ke kurir. Itu adalah masa lalu. Di ekosistem seperti TikTok Shop atau program afiliasi e-commerce lainnya, tugas Anda direduksi menjadi murni sebagai pemasar kreatif. Anda memilih produk-produk fisik yang relevan dengan minat Anda, bisa jadi peralatan elektronik, buku, perlengkapan gaya hidup, atau produk kesehatan. Anda meminjam sampel atau membeli satu unit produk, lalu Anda membuat konten promosi yang sangat berkualitas. Disinilah keahlian produksi tingkat tinggi masuk. Alih-alih membuat video jualan yang norak, Anda menyutradarai video ulasan singkat yang tajam, pencahayaan yang sinematik, kualitas audio yang jernih, dan struktur narasi yang memicu orang untuk menekan tombol beli di keranjang kuning. Anda mendapatkan komisi dari setiap penjualan tanpa pernah menyentuh inventaris barang secara massal. Prospek bisnisnya ini adalah arus utama perputaran uang di media sosial saat ini. Jika Anda menemukan satu video promosi yang viral atau tepat sasaran, sistem algoritmanya bisa mendatangkan ribuan transaksi dalam hitungan hari. Kemudahannya adalah resiko finansial hampir nol karena Anda tidak menyetok barang dagangan yang bisa kadaluarsa atau tidak laku. Anda terbebas dari keluhan logistik, retur barang, atau urusan pergudangan. Hambatannya adalah margin keuntungan per produk relatif kecil karena Anda hanya mendapat komisi sekian persen. Anda butuh volume penjualan yang besar. Selain itu, Anda sangat bergantung pada kebijakan platform. Jika platform mengubah aturan algoritma keranjang belanja mereka, aliran pendapatan Anda bisa terganggu. Oleh karena itu, skill adaptasi sangat mutlak diperlukan. Semua ide bisnis di atas terdengar sempurna di atas kertas, tapi mari kita bicara realita lapangannya. Eksekusi adalah di mana 99% orang gagal. Hambatan terbesar dari semua jalan keluar ini bukanlah kurangnya informasi, melainkan manajemen kelelahan. Saat Anda pulang dari Jakarta menghadapi kemacetan aspal Bekasi, tiba di rumah pada jam 8 malam, tubuh dan otak Anda menuntut untuk istirahat. Mengumpulkan energi sisa untuk duduk kembali di depan layar komputer, meriset pasar, mengedit video, atau menulis naskah bisnis sampingan terasa seperti penyiksaan fisik. Itulah harga yang harus dibayar. Anda harus menukar waktu kenyamanan Anda. Membangun aset digital di fase awal membutuhkan disiplin militer. Anda harus mengalokasikan minimal 2 jam setiap malam atau mengorbankan waktu akhir pekan Anda secara total selama 1 hingga 2 tahun pertama. Tidak ada jalan pintas, tidak ada tombol ajaib untuk langsung kaya. Anda harus menganggap proyek sampingan ini dengan keseriusan yang sama atau bahkan lebih besar daripada pekerjaan tetap Anda. Pekerjaan tetap Anda hanya membayar tagihan bulan ini, tapi aset digital inilah yang akan membeli kebebasan masa depan Anda. Kebebasan finansial di tahun 2026 tidak dicapai dengan menabung sisa gaji yang tergerus inflasi. Kebebasan dicapai dengan mendiversifikasi dari mana uang itu datang. Pilih satu jalur. Apakah Anda akan menjual produk digital B2B, membangun kanal media berbasis niche, atau mendominasi pasar afiliasi dengan kualitas visual premium? Pilih satu. Pelajari fundamentalnya secara obsesif, eksekusi tanpa henti, dan jangan pernah berhenti hanya karena tidak ada hasil di bulan pertama. Gunakan keahlian intelektual dan teknis yang Anda miliki sebagai senjata. Dunia digital tidak peduli siapa Anda di dunia nyata. Mereka hanya peduli seberapa besar nilai dan solusi yang bisa Anda tawarkan di layar mereka. Ambil kendali atas waktu Anda, ambil kendali atas keahlian Anda. Saya, Thomas Margen. Mari berpikir logis dan sampai jumpa di ruang kerja digital Anda.